Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman video ceramah tarawih Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hasdam SPS. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa kum minas salihin. Allah mengatakan, berinfaklah kamu sebelum ajal menjemputmu. Berinfaklah kamu sebelum ajal menjemputmu. Dan kata Allah, semua orang yang sudah mati semua menyesal dan minta waktu kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja, kembalikan saya ke dunia. Mau ngapain dia kembali ke dunia? Dia mau berinfak. Baru menyesal kalau tahu itu anakku pakai mobilku pergi di tempat perjudian, ku infakkan memang sebelum aku meninggal. Kalau tahu itu uangku sudah diperebutkan anakku dan banyak dipakai maksiat, ku habiskan memang sebelum saya meninggal, ku infakkan ke masjid, ku infakkan kemana-mana. Tetapi bapak-bapak dan saudara sekalian sudah menyesal, sudah terlanjur meninggal, dan Allah mengatakan semua orang yang meninggal tidak bisa dikembalikan lagi dan tidak bisa ditunda lagi. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ibu-ibu itu tidak dibuka tirainya, tidak dibuka, tidak digeser-geser aja tirainya biar. Ya, yang penting di tengah terbuka. Ya, soalnya kalau tidak dibuka itu ada suara, tidak ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bontang Nanda Faiz, anggota DPRD Haji Ridwan. Kalau Haji Ridwan ini pasti sudah dikenal semua ya. Kemudian di belakang itu ada Bunda Neni, ada Ibu istri Ketua DPRD Ibu Semi Permatasari. Siapa lagi? Ada DPRD lagi lain di sini tidak ada. Takmir masjid, imam masjid dan seluruh alim ulama serta tokoh masyarakat yang saya cintai. Alhamdulillah, saya agak terlambat tadi datang. Begitu saya masuk kaget saya lihat ini masjid. Dulu saya datang belum begini, Pak. Ini alhamdulillah tambah mewah ya. Berarti uangnya jamaah di sini banyak ya. Ini dari uang jamaah semua. Hebat, hebat. Inilah nanti bekalnya Bapak nanti masuk surga. Ya. Jadi jangan khawatir, Pak. Jadi bagaimana kita yang miskin yang tidak ngasih sumbangan, tenaganya Bapak adalah infak. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa kum minas salihin.
Allah mengatakan, berinfaklah kamu sebelum ajal menjemputmu. Berinfaklah kamu sebelum ajal menjemputmu. Dan kata Allah, semua orang yang sudah mati semua menyesal dan minta waktu kepada Allah. Fayaqula rabbi laula ahartani, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja, kembalikan saya ke dunia. Mau ngapain dia kembali ke dunia? Dia mau berinfak. Baru menyesal kalau tahu itu anakku pakai mobilku pergi di tempat perjudian, ku infakkan memang sebelum aku meninggal. Kalau tahu itu uangku sudah diperebutkan anakku dan banyak dipakai maksiat, ku habiskan memang sebelum saya meninggal, ku infakkan ke masjid, ku infakkan kemana-mana. Tetapi bapak-bapak dan saudara sekalian, sudah menyesal, sudah terlanjur meninggal, dan Allah mengatakan semua orang yang meninggal tidak bisa dikembalikan lagi dan tidak bisa ditunda lagi. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah di malam kedua Ramadan. Hari pertama biasanya agak teler-teler sedikit. Kalau yang biasa puasa Senin Kamis insya Allah tidak. Tapi yang baru hari ini puasa, pasti ada goncangan-goncangan, ada yang mengeluh sakit kepala, ada yang pusing. Itu memang demikian. Orang yang hari pertama puasa itu namanya proses detoksifikasi. Sudah hari kedua, hari ketiga normal, itu tidak ada lagi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, satu waktu Allah berfirman kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nuqaddisu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Satu saat Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan mengirim, saya akan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini dari makhluk manusia. Malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa manusia mau dijadikan penghuni dunia? Kenapa bukan kami saja? Kami ini tiap hari tidak pernah berdosa kepadamu dan mengabdi kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang tidak engkau tahu. Itulah riwayat pertama mengapa ada manusia dijadikan khalifah di atas muka bumi ini. Dari mana Adam dibentuk? Dari tanah. Ketika Adam sudah dibentuk jasadnya, kemudian Allah meniupkan rohnya. Ini bapak-bapak dan saudara sekalian perlu diketahui. Karena roh ini dari Allah, maka sifat-sifat Allah ada di dalam roh kita. Cuma tidak maha. Allah maha jujur, kita jujur. Itu sifatnya roh. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, yang namanya roh ini tidak bisa bapak bohongi, karena ini ciptaannya Allah, dari sifatnya Allah ada di sini. Yang mencuri itu adalah fisik. Misalnya, contoh saja, waktu kita kecil, biasa kita curi kuenya, bapak tak, ibu tak. Ya, ibu tak mau warisan, kita diam-diam curi. Begitu dibuka ibu, kenapa kueku sisa begini? Kau yang makan? Dia bilang, tidak, saya tidak lihat. Di dalam kita punya roh bilang, memang pembohong kamu, kau yang ngambil. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, inilah gunanya yang namanya puasa. Karena yang namanya jasad dan roh ini sama-sama perlu makanan. Makanan jasmania itu yang kita makan kalau buka puasa. Ada onde-onde, ada apa lagi tadi itu? Ada sanggara, ada kacang kuning. Ya, itu makanannya jasad. Tetapi makanannya roh, ini yang saya omongkan malam ini. Itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bapak-bapak dan saudara sekalian, lihatlah banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Terlalu besar harapan jasadnya, tetapi rohnya miskin. Oleh karena itu, jangan percaya kalau ada yang mengatakan mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau bapak tidak percaya, jalan-jalan ke rumah sakit jiwa. Lihat, banyak yang tubuhnya sehat, jiwanya tidak sehat. Ya.
Kalau kita lihat, ini orang sehat sekali, ternyata tubuhnya tidak sehat. Makanya bapak-bapak dan saudara, kalau dokter jiwa, biar dia kaya, tidak mau itu pakai mobil Land Cruiser. Ada Land Cruiser lagi, mobil ada yang tertulis 4x4. Ya biasa lihat ada mobil 4x4 itu. Biar dia kaya, tidak mau dia beli itu. Kenapa? Satu saat dia parkir di depannya rumah sakit jiwa. Begitu siang-siang datang orang gila di dekatnya mobilnya. Dia bilang bodohnya ini dokter, 4x4 dia tidak tahu. Dia ambil batu, dia coret di situ sama dengan 16. Begitu pulang dokternya bilang kurang ajar orang gila yang dikerjai. Daripada dicoret lagi, dia bawa ke mobil showroom. Dia minta tolong, Pak, tolong pasangkan sama dengan 16 supaya dia tidak coret-coret lagi. Ya. Jadi dibikin kami dari showroom itu sama dengan 16. Jalan. Besok dia parkir lagi. Begitu datang orang sakit jiwa, dia lihat, dia tulis lagi, dia ambil batu. Ini baru betul. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, tugasnya adalah untuk memakmurkan dunia. Begitu mulianya ciptaan Allah, sehingga begitu sudah diciptakan Adam, Allah mengatakan wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai semua malaikat, sujud kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua bersujud kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau bersujud? Karena takabur, sombong. Dia bilang, ya Allah, bagaimana saya sujud sama Adam? Nah, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Api itu lebih mulia dari tanah. Dia tidak mau sujud. Akibatnya apa? Iblis langsung divonis akan masuk di neraka. Coba ke bapak-bapak hati-hati. Yang namanya iblis itu 80 tahun mengabdi kepada Allah, tidak pernah sekalipun membantah keinginan Allah. Baru satu sudah masuk neraka. Apalagi kalau 3. Apa 3? Diperintah ke salat tidak salat, dilarang ke minum hamar, innamal hamru wal maisir wal ansabu. Dilarang ke minum hamar, minum ketua. Dilarang ke berjudi, sabung ayam ki. Itu iblis satu saja yang dia tidak laksanakan perintah Allah, langsung Allah memvonis dia masuk neraka. Tetapi iblis tidak mau kalah. Dia bilang, ya Allah, saya ikhlas masuk neraka, tetapi gara-gara Adam ini saya masuk neraka. Izinkan saya Allah untuk menggoda anak cucunya Adam. Jangankan anak cucunya, yang pertama korbannya Nabi Adam dan Hawa. Karena apa? Wa qulna, ya, kata Allah, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama dengan istrimu. Wala takrabah hasis sajarah, tetapi jangan kau dekati itu pohon yang namanya pohon huldi. Jangan kau dekati itu pohon, sebab kalau kamu dekati itu pohon, kamu menjadi orang yang zalim. Mulailah dia goda itu Adam. Yang pertama dia goda Adam. Adam, kau tahu kenapa kau dilarang itu makan itu buah huldi? Itu buah huldi namanya buah kekekalan. Kalau kau makan itu tidak keluar-keluar mau dari surga sampai kapanpun. Adam tidak tergoda. Dia bilang jangan, biar bisa dikeluarkan nanti tidak apa-apa karena ini perintah Allah. Itulah sifatnya iblis, sifatnya setan. Gagal dia goda suaminya, dia datangi istrinya. Dia bilang, ya coba kau lihat itu tetanggamu, sama-sama jadi PNS suamimu, sama aja pangkatnya, dia sudah bisa beli mobil. Kau tidak, kenapa terlalu jujur itu suamimu? Padahal dia pegang anggaran di kantor, suruh sekali-sekali. Nah, udah sekali-sekali begitu, sekali-sekali akhirnya banyak kali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini propagandanya yang namanya iblis. Akibatnya apa? Wa qulna bitu li adama. Maka Allah mengatakan turunlah kamu ke bumi, dan di bumi pasti di antara satu dengan yang lain kamu akan bermusuhan. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu puasa ini, kalau orang dulu mengatakan
kalau puasa itu tidak ada setan, karena semua di setan dibelenggu. Nah, kenapa jadi paling banyak orang tetap bermaksiat? Ya karena memang dia sudah setan. Tidak bisa lagi Bapak perbaiki. Kenapa setan dibelenggu? Yang membelenggu kita. Karena biar kita digoda oleh setan. Coba kalau siang-siang, begitu perbedaannya namanya diet dengan orang yang puasa. Kalau orang diet, Pak, Bapak tahu yang namanya diet. Diet itu dia mau kurus. Dia mau kurus. Dia tidak mau makan, tapi dia tidak puasa, setengah mati, Pak. Siang-siang ada orang kita lihat makan coto Makassar, kesenangan kita. Itu keluar itu liur. Yang perokok, kalau tidak puasa tetapi bilang saya tidak mau makan siang ini, padahal dia tidak puasa. Itu lihat orang merokok, Pak, asam liurnya, Pak. Tetapi kalau kita puasa, coba lihat, apapun yang kita lihat tidak ada liur yang keluar. Itulah kenapa orang sehat kalau orang berpuasa, karena asam lambungnya normal. Yang biasanya asam lambungnya tinggi, pada waktu puasa asam lambungnya sedikit. Ya, jadi bapak-bapak yang sakit mah, bapak-bapak jangan takut untuk puasa, karena orang yang puasa umumnya pasti lebih sehat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada malam ini, malam yang kedua Ramadan, mestinya ya kalau ibu itu, istri saya, belum mulai Ramadan sudah juz 17 dia baca. Ya, masuk Ramadan tiap hari satu juz bisa 2 juz. Ya, kenapa Al-Quran ini perlu kita baca? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan di bulan suci. Tadi imam baca itu waktu salat Isya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Quran ini bapak-bapak dan saudara sekalian, satu huruf 10 kebaikan. Jadi baru alif lam mim kita baca sudah 30 kebaikan. Alif lam mim. Ya, apalagi kalau satu juz berapa kebaikan? Apalagi di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau di kampung saya dulu waktu saya kecil belum ada listrik, Bu. Yang ada lampu tembok. Lampu apa namanya itu? Lampu teplok kalau orang bilang, lampu tembok. Kalau sahur, ibu-ibu kerjanya apa? Ibu-ibu itu kalau dia bangun sudah selesai memasak, dia lihat jam belum waktunya. Suaminya dia belum bangunkan, anaknya belum dia bangunkan. Dia bikin apa? Mengaji. Di sana suara orang mengaji, di sini mengaji, di sana mengaji. Sekarang dengan kemajuan ini alhamdulillah ada listrik, tidak ada orang mengaji. Di mana-mana kalau sahur adalah sinetron. Karena ini televisi juga pintar. Kalau bulan Ramadan begini dia pasang juga di acara sahur itu sinetron-sinetron yang bagus. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kurangi kegiatan dunia di bulan puasa ini. Ya bukan berarti saya bilang kurangi menjual ikan segala macam, tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, itu sudah dibantah oleh Ustaz siapa namanya ini? UAS itu sudah dibantah, itu palsu. Jadi jangan percaya bapak-bapak bahwa tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya, ini memang bikin rusak dulu di kampung. Ya, kalau mau tidur dia bilang kita beribadah dulu. Ya. Tidak ada itu. Yang namanya puasa jangan merubah aktivitas. Kalau pagi bapak sampai siang menjual ikan, jual ikan. Ya. Yang kerja di kantor, kerja di kantor. Jadi tidak ada itu bilang puasa mengurangi kegiatan bapak-bapak dan saudara sekalian. Di zaman Rasulullah orang puasa apa dia bikin? Perang. Ya. Perang Khandaq itu terjadi di bulan puasa. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, oleh karena itu mari kita tingkatkan kegiatan ibadah kita di dalam bulan Ramadan, tetapi jangan mengurangi kegiatan duniawi. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama, ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hasdam SPS. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.